Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-7. Nah, pekan ini kita akan membahas dengan tema yaitu tema manusia dan subtema hak dan kewajiban. Nah, teman-teman, pertama-tama Ibu akan menyampaikan pengertian dari hak dan kewajiban. Apa pengertian dari hak dan kewajiban? Baik, Ibu Alina akan sampaikan ya. Pengertian hak merupakan sesuatu yang berhak diterima setelah melakukan kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Mengapa seperti itu? Jika kewajiban telah dipenuhi, maka manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang ya teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke manfaat hak dan kewajiban. Apa manfaat dari hak dan kewajiban? Ya, yang pertama adalah melatih kita untuk memiliki tanggung jawab. Kemudian yang kedua, hidup lebih terarah, melakukan kewajiban dengan baik. Kemudian yang ketiga, menciptakan perdamaian. Dan yang terakhir, menciptakan keadilan. Nah, ini jadi manfaat dari hak dan kewajiban. Kemudian kita akan beranjak ke jenis-jenis hak dan kewajiban. Ada apa saja jenis-jenis hak dan kewajiban? Ya, yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban di masyarakat. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban ya teman-teman. Contoh dari hak-hak dan kewajiban itu banyak sekali ya. Salah satu contohnya adalah contoh peran sebagai anggota keluarga. Apa saja peran sebagai anggota keluarga? Ya, benar. Yang pertama, dalam keluarga terdapat anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Kemudian, dalam keluarga, ibu juga berperan sebagai pendamping kepala keluarga atau ayah. Kemudian yang terakhir, dalam keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, ini adalah contoh atau peran sebagai anggota keluarga ya. Baik, Ibu akan menyampaikan hak ayah dalam keluarga. Hak ayah dalam keluarga itu terdapat apa saja? Ya, kita bisa lihat di sini ya, bahwa hak ayah dalam keluarga yang pertama mendapat kasih sayang dari ibu dan anak. Kemudian yang kedua, dihormati oleh anak-anak. Nah, ini adalah merupakan hak ayah dalam keluarga. Kemudian ayah sendiri juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban ayah dalam keluarga? Ya, yang pertama adalah ayah menjadi pemimpin keluarga. Kemudian kewajiban ayah juga mencari nafkah. Kemudian melindungi anggota keluarga. Dan yang keempat, menjadi panutan di keluarga. Nah, ini adalah peran atau kewajiban ayah dalam keluarga. Nah, kemudian kita akan beranjak ke hak ibu dalam keluarga. Apa saja hak ibu dalam keluarga? Ya, yang pertama, mendapat kasih sayang dari anak dan ayah. Kemudian dihormati oleh anak-anak. Kemudian mendapat bantuan dari anak saat ibu kesulitan. Kemudian yang keempat,
mendapat nafkah dan rasa aman dari ayah. Nah, ini adalah hak ibu dalam keluarga. Kemudian, ibu juga memiliki peran atau kewajiban dalam keluarga. Apa saja kewajiban ibu dalam keluarga? Ya, yang pertama adalah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, mengurus keperluan anggota keluarga. Nah, ini adalah kewajiban ibu dalam keluarga. Kemudian, kita akan beranjak hak anak dalam keluarga. Apa saja hak anak dalam keluarga? Iya, benar. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, mendapat pendidikan. Kemudian yang keempat, mendapat makanan dan minuman yang bergizi. Dan masih banyak lainnya mengenai hak anak dalam keluarga ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke kewajiban anak dalam keluarga. Kewajiban anak dalam keluarga itu apa saja? Ya, yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Kemudian yang kedua, menghormati orang tua. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua. Dan yang keempat, mendoakan orang tua. Dan yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah kewajiban anak dalam keluarga. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke peran di sekolah. Peran di sekolah itu apa saja? Ya, peran kita di sekolah yang pertama adalah guru sebagai pendidik dan pengajar. Kemudian, siswa-siswi sebagai peserta didik dalam belajar. Nah, ini adalah peran di sekolah. Jadi, guru dan siswa-siswi memiliki peran masing-masing ya. Nah, kita bisa lihat di sini peran guru atau hak guru di sekolah. Apa saja? Ya, hak guru di sekolah yang pertama, memperoleh penghasilan. Yang kedua, mendapat prestasi atau kerja. Kemudian, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas saat mengajar. Nah, ini adalah hak guru di sekolah. Guru sendiri juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang dimiliki oleh guru yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Kemudian yang ketiga, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Kemudian yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, ini adalah kewajiban guru di sekolah. Kemudian, peserta didik atau murid itu juga memiliki hak. Hak di sekolah, peserta didik atau murid di sekolah yang pertama adalah yang pertama hak untuk belajar. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang dari guru. Kemudian yang ketiga, hak rasa aman dan nyaman ketika belajar. Kemudian yang keempat, memperoleh nilai dari hasil belajar. Nah, dan mendapat beasiswa. Nah, ini adalah hak atau peran peserta didik di sekolah. Kemudian berikutnya adalah kewajiban peserta didik di sekolah. Apa saja kewajiban atau peran peserta didik di sekolah? Ya, yang pertama adalah menghormati guru. Kemudian yang kedua adalah belajar dengan giat. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan antara teman. Nah, ini adalah kewajiban
murid atau peserta didik di sekolah. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke peran di masyarakat. Nah, apa saja peran kita dalam masyarakat? Ya, yang pertama, sekumpulan orang yang hidup bersama. Jadi kita dalam bermasyarakat itu tidak tinggal sendirian. Kemudian yang kedua, bekerja sama untuk mendapatkan kepentingan bersama. Nah, ini adalah peran masyarakat. Kemudian masyarakat sendiri juga memiliki banyak sekali hak. Apa saja hak masyarakat? Ya, hak masyarakat yang pertama, mendapatkan perilaku adil. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, hak berorganisasi. Jadi, masyarakat memiliki banyak sekali hak ya. Hak mencari nafkah. Nah, ini adalah hak masyarakat. Kemudian, masyarakat sendiri juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban masyarakat? Ya, kita bisa lihat yang pertama, taat kepada aturan. Kemudian yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan saling toleransi. Nah, ini adalah kewajiban masyarakat yang harus dijalankan ya. Kemudian, peran sebagai warga negara. Nah, kita akan beranjak ke peran sebagai warga negara. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki kewarganegaraan, di mana status kewarganegaraan membuat seseorang dapat memperoleh hak dan kewajibannya selama ia menjadi bagian dari negara tersebut. Nah, jadi peran sebagai warga negara itu juga banyak ya. Dari hak sebagai warga negara, kita bisa lihat hak apa saja sebagai warga negara. Ya, yang pertama, hak untuk hidup. Kemudian yang kedua, hak pengakuan hukum. Kemudian yang ketiga, hak atas pengembangan diri. Berikutnya, hak kegiatan ekonomi dan hak perlindungan dan keamanan. Nah, ini adalah hak sebagai warga negara. Kemudian, warga negara juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajiban sebagai warga negara? Ya, yang pertama kewajiban mentaati hukum. Kemudian yang kedua, kewajiban mentaati pemerintah. Kemudian yang ketiga, kewajiban membela negara dan hakikat menjadi warga negara. Nah, ini adalah kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini ya teman-teman ya, hak dan kewajiban manusia. Oke, teman-teman, semoga yang Ibu Aina sampaikan mengenai hak dan kewajiban teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Baik, tugas pekan ini Ibu akan menyampaikan. Yang pertama, teman-teman membuat karya dengan tema hak dan kewajiban. Contoh, poster. Teman-teman membuat hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, boleh nanti sesuai dengan poster yang teman-teman ingin buat. Kemudian yang kedua adalah menuliskan jenis-jenis hak dan kewajiban. Kemudian tugas yang ketiga, menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini adalah tugas pekan ke-7. Oke teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.